Anda bukan yang instan, tapi ada proses pembelajaran yang panjang. Betul. Yang instan itu cukup mie saja. Kalau kepemimpinan, kalau keilmuan tidak ada yang saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Demi Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menghendaki jadi presiden hanya untuk kekuasaan, tidak. Saya ingin berbakti, saya ingin berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah subscribe dan like channel ini ya. Semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Amin. Maaf ya, bukan keberpihakan seperti yang sedang ramai sekarang di medsos. Masa orang mendoakan gitu kok nggak boleh diaminkan gitu ya, tapi kan itu kan memang ajaran dari agama Islam kan. Ini khusus untuk agama Islam ya guys ya, gue mau bahas itu deh ya, pokoknya intinya kita mendukung nggak apa-apa, tapi jangan terlalu fanatik ya, seperti itu kalau fanatik. Oke guys, karena ada juga yang request video-video parodi, ya udahlah saya buatkan video-video parodi karya netizen Indonesia. Ini lucu, ini menarik. Oke guys, daripada lama-lama, ayo kita tonton videonya. Gas. Apa yang paling Mas sukai ya semenjak jadi wali kota? Terus apa kalau melihat masyarakat, apa yang membuat Mas membuat Mas senang gitu apa? Ya kalau itu sih biar warga yang menilai ya. Kalau saya sih yang penting apa yang sering saya paparkan ke warga, visi misi bisa terlaksana, itu aja. Kita pengen bangun ini, bangun itu, kan kebanyakan udah terrealisasi semua. Kita kan bisa mengukur juga impact dari pembangunan itu seperti apa. Ya selanjutnya selebihnya biar warga. Oh, no. Guys, emang boleh kayak gitu ya, ditanya gitu sambil apa dia minum tolak angin gitu ya, kayak yang jawabnya tuh ya teman-teman bisa nilai sendiri lah kayak gimana itu sikapnya. Katanya calon presiden nggak boleh joget-joget. Harus joget, Pak, biar sehat. Mari kita jogetin saja. Gaskin, Pak. Tambah dua orang gas. Gemoy, udahnya curang. Kalah lagi. Malu gue ini. Ada cawapres ditanya sama warganya, kagak mau nyaut, pura-pura nggak denger. Mas Gibran. Itu cawapresnya tuh. Bagaimana mau jadi pemimpin ya? Nah capresnya nih, bujuk buneng di atas panggung, buka baju, dilempar tuh baju, habis dibuka baju, joget-joget.
Timpalannya begitu. Ini mah setimpal banget dah. Pas banget ngeklop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maju Nis, saingan lu nggak berani kritik IKN. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Maju Ca, saingan lu irit ngomong. Dia akan berdiri lagi. Tunggu dong, kasih aku Maju Braps, saingan lu nggak peduli stunting, pedulinya ham. Maju Mas, bapak lo presiden. Maju Jar, saingan lu nggak punya Bu Mega. Anjay. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Keren nih guys. Jadi semuanya kena roasting gitu, kan? Kemarin ketua BMUI diberhentiin. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang diberhentikan sementara dari jabatannya. Beredar kabar jika Melki melakukan pelecehan seksual. Mengenai rumor tersebut, Melki pun langsung memberikan responnya. Pencopotan itu tertuang dalam surat keputusan nomor 1822 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua BEM UI, Syifa Anindya Hartono. SK tersebut berisi pemberhentian Melki dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI mulai dari 18 Desember hingga waktu yang belum ditentukan. Melki pun menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Ia juga tidak mengetahui kronologi kasus pelecehan seksual yang menimpanya dan yang membuat laporan. Di mana demokrasinya? Ada orang kritis dikit, dijegal. Ada orang kritis dikit, dijegal. Jangan takut sama kritik. Kalau lu takut sama kritik, nggak usah jadi pemimpin. Ya, bener nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini sinyal yang jelek ini buat para mahasiswa ya. Kok bisa gitu ya? Maksudnya tuh Ketua BEM UI ini dia nggak tahu kronologinya itu pelecehan seksual yang kayak gimana gitu. Kok tahu-tahu langsung diberhentikan gitu. Aneh sih, aneh banget. Lanjut. Samsul, anak Presiden Konoha. Ayo Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakatmu. Baik kebebanan ya, buat debat. Kalau dia tampil bagus, dianggapnya wah, dia kan anak presiden, pasti bagus dong. Kan banyak yang ngebantuin. Tapi kalau tampilnya jelek, langsung deh, wah gimana sih? Makanya jangan suka instan, dipaksain jadi kapasitasnya. Nah, stres nggak tuh Samsul tuh? Ya nggak? Ya nggak? Bener juga sih guys. Serba salah tuh Samsul. Bukan, maksudnya Gibran gitu. Serba salah. Kalau misalkan dia bagus nanti pas debat cawapres, ya diejek, dibully juga. Apalagi kalau dia kebayang dah, gua mah kebayang. Jadi presiden yang pinter, yang sopan, yang santun, yang punya adab. Iyalah, emang lu mau lu kalau kita demo nih, demo ke Istana Negara, terus dijogetin tuh sama presiden. Gue kagak mau. Tapi kalau cuma joget-joget doang mah, gue gak bisa. Begitu.
Dari presiden tuh yang punya misi-misi. Iya, yang pintar, yang cerdas, yang santun, yang punya etika. Tapi ya bener juga sih guys, masa kita demo datang ke istana gitu, kita mau nemuin Pak Prabowo misalkan ini ya kalau dia jadi presiden ya, terus di sana tuh udah banyak speaker, terus disetelin lagu dah, dijoget. Nggak kebayang kalau gue mah, nggak kebayang asli. Emang si Samsul ini ya, si Asam Sulpat, kalau ngomong tuh kayak muntah, nggak pernah diayak. 400 juta penduduk Indonesia aja ya, 278 juta sekian. Ini 400 juta anak Indonesia akan diberi makan siang. 400 juta dari mana? Anak siapa? Anaknya apa? Mungkin anak setan dedemit, anak gondrowo, anaknya kunyang, masuk data semua tuh. Enak banget ya cateringnya. Samsul. Sudah jadi saudara kita, saudara sekalian. Terima kasih undangan ini, terima kasih kehadiran saudara sekalian. Terima kasih. Saudara-saudara, banyak saya lihat anak-anak muda di sini udah jadi kawan, bahkan udah jadi sedulur, sudah jadi saudara kita. Saudara-saudara sekalian, terima kasih undangan ini, terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Ini netizen cerdik banget ya, benar-benar pas banget gitu waktunya lagi pidato gitu. Yang cocok namanya apa? Aduh, ada yang komentar, makasih bikin gua ketawa aja. Ada aja deh kelakuan netizen lah. Dan program untuk makanan gratis 450 triliun. Dari mana duitnya? Ada dan bakal ada. Dan ini bukan dari anggaran bansos. Udah deh, rakyat kita sudah nggak mau dibohongi lagi. Betul. Pak Budiman, yang 500 triliun tahun depan itu tetap bansos. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Saya kasih tips lah buat Gibran tuh buat mematahkan argumen Mahfud. Jadi kalimat pertama Gibran kira-kira mesti bunyi begini, Pak Mahfud jangan cemas karena saya tidak akan menyengsarakan Pak Mahfud. Anjay. Halo Bung Rocky, apa kabar Anda? Sehat ya Bung Rocky ya? Sangat sehat karena saya setiap hari minum asam sulfat. Asam sulfat. Sangat sehat karena setiap hari saya minum asam sulfat. Masa sih? Kacau. Masa minum asam sulfat setiap hari sehat sih? Kacau lah. Yang gua salut cuman Pak Prabowo sama Gibran. Di saat yang lain sibuk belusukan nyari suara, Pak Prabowo sama Gibran masih tetap fokus bekerja untuk Indonesia. Dengan ini membuktikan kalau mereka ngejar bonus akhir tahun.
Mau tahun baru. Buat beli trompet ya, Pak? Apa buat beli suara? Suara dengarkanlah aku kan gitu. Suara trompet kan yang gede ada. Debat itu nggak menyediakan podium gitu. Kemudian saya teringat tuh kenapa nggak sediain podium, KPU-nya mungkin trauma dengan salah satu capres yang suka gebrak-gebrak meja, gebrak-gebrak podium. Kayaknya nggak ada podiumnya tuh. Yang saya ingat itu. Ada. BEM bilang ya, Pak Jokowi dikasih predikat alumni paling memalukan. Si Gibran ini. Terus Gibran ditanya pendapatnya. Menurut Mas Gibran gimana? Ya biar masyarakat yang nilai. Rapot merah yang diberikan UGM ke Bapak Jokowi, Mas, tanggapannya sedikit. Ya itu biar warga yang menilai. Warga yang menilai, Mas ya. Emang yang ngasih itu masyarakat. Emang karena dia mahasiswa, dia bukan masyarakat menurut ente. Ya bener juga sih. Cuman kalau disimak lagi guys, kok kayak jawabannya tuh sama kayak yang video pertama ya. Biar saja warga yang menilai. Apa cuman bisa jawab gitu doang ya kalau dia ditanya ya? Ya kan? Biar saja warga yang menilai. Loh, tadi waktu video pertama juga kayak gitu. Apa cuman itu doang gitu? Yang bisa dia kasih komentar gitu kalau ditanya. Nah, yaudahlah. Selain makan gratis, apalagi sih Bud program Sibawa? Prabowo, Mas Gibran juga punya program unggulan yang lain, tapi kurang populer, tapi menurut saya harus dipopulerkan. Yaitu ingin membangun sekolah unggulan di tiap kabupaten kota dari SD sampai SMA. Itu tidak ada di salon yang lain. Widodo memuji SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sekolah didirikan untuk warga kurang mampu. Bentar, ini masih kurang nyambung ini. Barusan si Heru di sekolah unggulan gitu kan. Ya, terus yang di beritanya sekolah untuk yang tidak mampu. Beda kan, beda konteks kan. Jadi lah nggak nyambung gitu. Sekolah unggulan sama sekolah untuk yang tidak mampu. Males pemikirnya. Lanjut. Tahun 2009 kan? Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Kalau teman-teman tonton dengan teliti video tadi, pasti teman-teman menemukan suatu yang aneh gitu loh. Hal itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu benar-benar sudah pikun alias pelupa. Tadi Pak Ganjar bilang tahun 2009 ya, beberapa tahun yang lalu. Itu kan ditangani oleh wakil presiden Anda gitu katanya Pak Prabowo. Dia mungkin Pak Prabowo lupa membedakan antara tahun 2009 dengan tahun 2019. Padahal tahun 2009 posisi Pak Mahfud itu sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak ada kaitannya kemudian dengan penyelesaian HAM. Mungkin dikiranya Pak Prabowo itu 2019. Biasalah guys, kalau udah berumur ya kayak gitu ya kan. 2009 aja disangkanya 2019. Ditanyakan ke Pak Menteri Anda. Menteri Anda berarti kan Pak Mahfud kan dari 2019 kan. 2009 mah 10 tahun yang lalu. Nggak tahu. Menjadi hakim. Nggak nyambung sih. Kadang-kadang ada yang lupa, ada yang menjadi gubernur lupa karena demokrasi. Apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi. Bener banget Pak Prabowo, buktinya Pak Anies itu bisa jadi gubernur Jakarta karena dipilih oleh rakyat. Itu adalah bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan, ya nggak Pak?
Ya walaupun sebenarnya kan demokrasi bukan cuma tentang pemilihan gak sih? Masih banyak hal-hal demokrasi di Indonesia yang nampaknya tidak semulus itu juga, Pak. Tapi sekarang kan ada rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta nih Pak Prabowo ya. Masalah kalau gubernur Jakarta itu dipilih sama presiden, bukan sama rakyat. Berarti demokrasi untuk rakyat Jakarta ini kan hilang Pak Prabowo kalau seperti ini ya Pak. Tapi kenapa partai Bapak menyetujui ya rancangan undang-undangnya sedangkan partai lain enggak? Berarti Bapak tidak mendukung demokrasi dong kalau kayak gitu. Ya mungkin 2017 masih ada demokrasi, tapi kalau sekarang kayaknya bakal mulai perlahan hilang dari demokrasi di Indonesia ini. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Semoga kalian semua terhibur, dan jangan lupa ya guys untuk selalu berpikir positif. Jadi ambil semua yang positifnya aja, buang yang negatifnya. Ya politik itu ya memang seperti ini gitu. Kita boleh mendukung salah satu paslon, tapi jangan sampai fanatik. Ya iyalah, bahaya kalau sampai fanatik. Kayak yang lagi ramai sekarang tuh di medsos, pasti tahu lah siapa ya kan. Itu contoh yang fanatik ya seperti itu gitu. Jadi yang salah tuh ya jadi benar atau jadi baik. Ya pokoknya gue mau ngebahas ya karena itu kalau menurutku sih bukan hiburan sih. Kalau menurutku sih itu ya sebuah sih yang nggak boleh dilakukan sama Islam ya. Kalau gua gini ya, untuk yang beragama Islam ya nggak boleh. Guys, mungkin kalau ada saran atau masukan bisa tulis di komentar ya. Untuk kedepannya mungkin saya akan memberikan video-video parodi lagi. Oke guys, semoga kalian terhibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.